ya, kita mau konfirmasi nih ya. Jadi perjalanan ke Jabal Uhud itu memang cukup panas ya, karena waktunya memang siang. Di Jabal Uhud ini banyak pedagang-pedagangnya, ada es krim. Yo. Tapi ya. Ya, di sini ya kita lihat para jamaah yang datang untuk berziarah ke makam pamannya Rasulullah Hamzah dan para syuhada yang gugur dalam peperangan Uhud. Nah, ini kita mau ke makam sahabat Nabi yang meninggal dalam perang Uhud, para syuhada Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, yang juga gugur peperangan Uhud. وين نزلنا احنا مو بال Gak ada. Waalaikumsalam. Benderanya mana nih? Bendera? Gak ada bendera nih. Iya, bendera. Kita makamnya para syuhada dan pamannya Rasulullah SAW. Sebanyak 70 pasukan di antara paman Rasulullah SAW Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga para sahabat-sahabat yang lain, di antara sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau sebagai pembawa atau pemegang bendera Islam pada pertempuran Uhud, dan juga
sahabat Abdullah bin Jahash sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Abdullah bin Uhud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melaksanakan sholat jenazah. Ini kita lihat ya, ini para pemanah syuhada yang di sini ditaruh sama Rasulullah itu 50 orang pemanah, istilahnya sekarang sniper di sini, dan akhirnya 50 pemanah itulah syuhada. Ini ini karena masih merah. atau polisinya di daerah Jabal Uhud. Di sini juga banyak burung-burung di Jabal Uhud. Jadi kita keliling ya di daerah Jabal Uhud. Nah, kalau ini masjidnya baru dibangun sama pemerintahan Arab Saudi. Dan banyak burung-burung ya. Hari murah dompet Anies Baswedan. Ayo. Ayo murah. Ini. Satu halal. Anies Baswedan murah dompet. Ayo. Jadi harganya 10 real ya. 10 real. Ini dua halal 100 halal. Jadi harga rupiahnya 50.000. Toko jam-jam. Lihat gratis lihat baru bayar. Teku jam-jam. Hei, ini jenggot palet. Ini palet. Bahel. Ini palet. Ya, Jabal Uhud atau Gunung Uhud atau kerap juga disebut Bukit Uhud ya, berlokasi sekitar 5 km sebelah utara kota Madinah. Jabal Uhud merupakan gunung yang kelak ada di surga bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah umroh atau haji. Biasanya akan menyempatkan di Jabal Uhud atau berziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang mati syahid saat perang Uhud. Jasadnya tidak mengalami pembusukan dan masih utuh. Sebelum makamnya dipindahkan karena dilanda banjir, pernah juga sebelumnya makam ini dipindahkan oleh sang anak Jabir bin Abdillah. Jabal Uhud adalah gunung batu berwarna kemerah-merahan ya. Kita lihat memang berwarna kemerah-merahan. Ukurannya tidaklah begitu besar, tingginya cuma sekitar 1050 meter dengan panjang 7 km. Jabal Uhud sepertinya gunung yang tidak bersambung dengan gunung-gunung yang lain. Karena itulah penduduk Madinah menyebutkan Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Dan Jabal Uhud adalah gunung yang dijanjikan di surga dan saksi syahidnya para syuhada. Jadi pergerakan perang Uhud, perang ini terjadi pada 15 Syawal 3 Hijrah
atau Maret 625 Masehi, itu terkenal dengan nama Perang Uhud. Dalam lembah yang berkaki Gunung Uhud pernah terjadi sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin oleh langsung Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraisy dari Mekah. Jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangat timpang. Awalnya ada 1.000 orang, tetapi ada sejumlah orang-orang munafik yang ikut perang tersebut mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Alhasil total pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW berjumlah 700 orang, sementara musuh terdiri dari 3.000 orang musyrikin Quraisy. Dan disinilah pertempuran hebat. Dalam peperangan tersebut kaum muslimin sebenarnya telah mendapat kemenangan, dan kaum muslim pontang-panting dalam menghadapi kaum muslimin. Namun para pemana yang berada di atas gunung Arimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut, dan akhirnya para pemanah itu meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah SAW agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan Quraisy yang saat itu dan belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan bahwa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi, termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah SAW terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan inilah informasi sekedar Gunung Uhud ya, yang berada di Madinah.